Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak intinya mari selalu kita memberikan syukur kepada Allah atas semua limpahan karunia-Nya, termasuk atas ujian yang Allah berikan kepada kita semua. Nashkurullaha ala kulli hal. Bersyukur kepada Allah pada setiap keadaan. Dan malam hari ini syukur kita bertambah karena kita bisa berkesempatan bergabung di Majelis Formula Hati di setiap Selasa malam. Ini merupakan kesempatan yang sangat mulia, kesempatan yang sangat baik bagi kita semua memperbaiki diri bersama-sama, dan semoga sekaligus menjadi kesempatan bagi kita semua untuk terus berbagi kebaikan kepada sesama. Melalui tazkiyatun nafas, kita memperbaiki diri dan juga berbagi kebaikan untuk semua, dan bisa menjadi amal jariah untuk kita semua. Oleh karena itu, kami berharap pada jamaah semua tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya menyebarkan link dari kajian ini agar banyak yang berpartisipasi dan juga banyak yang tercerahkan, sekaligus menjadi syiar di tengah pandemi. Ketika offline memang belum berkesempatan, maka online-nya yang syiar. Materinya tazkiyatun nafas, temanya ikhlas. Ini tema, Masya Allah, ini adalah aslul usul, gitu ya, pokoknya pokok. Tapi memang dalam tazkiyatun nafas itu memang cenderung yang berat dulu dikaji. Meskipun kalau kita bilang yang berat dulu dikaji, mesti ikhlas dulu yang dikaji. Kemudian kita dahului dengan 3 hal sebelumnya, syukur, sabar, dan taubat, agar ada sedikit pijakan untuk bisa membahas sekaligus berlatih di bab ini. Ikhlas ini sirrun baina al-abdi wa rabbi, rahasia antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Gak ada satupun yang tahu kecuali Allah. Apakah kita ini sudah ikhlas apa belum, hanya Allah yang tahu. Sampai Imam Junaid mengatakan bahwa malaikat pun tidak tahu seorang hamba ini ikhlas apa tidak. Yang ia tahu, malaikat mencatat hamba ini berbuat baik. Sudah. Nanti penerimaannya gimana, Allah yang akan menetapkan diterima atau tidak. Meskipun pernyataan Imam Junaid ini saya cari di mana dasarnya, saya belum menemukan. Tapi ini populer di kalangan para ahli tazkiyatun nafas. Karena bisa jadi, karena tugas malaikat kan mencatat amal perbuatan. Masa penerimaannya nanti urusan Allah SWT nanti kelak di akhirat. Makanya di proses hisab atas bagian hamba, ketika dibacakan padanya amal-amal solehnya, di ujungnya Allah berfirman kepadanya, aku tolak amal perbuatan. Bisa jadi. Dan itu salah satu yang sangat kita khawatirkan. Ditolaknya amal kita, salah satu sebabnya ternyata tidak bersihnya niat kita. Semoga Allah jaga kita semua. Kalau sudah bicara seperti ini, terasa sekali manusia nggak bisa mengendalikan dirinya. Bahkan yang bisa mengendalikan diri itu memang tidak terkendali. Akhirnya memang kita tidak bisa mengendalikan diri kita kecuali atas pertolongan Allah. Apa mengendalikan diri kita? Mengendalikan diri kita itu namanya hati. Dan hati tidak dalam kendali kita. Makanya kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Hai yang bolak-balikkan hati, tetapkan hati kami pada agama. Makanya sebelum semuanya ini, kita bermohon kepada Allah. Kita bermohon sak mohon-mohonnya, agar Allah ikhlaskan hati kita semua.
agar Allah berkenan mengikhlaskan hati kita sendiri. Jadi artinya kita ringan jadi orang ikhlas itu, nggak berat. Yang jadi masalah itu kan berat. Gitu. Yang jadi masalah itu kan orientasi nggak bisa bergeser. Motif nggak bisa naik kelas. Gitu. Tapi kalau sudah motifnya ke sana, ya udah selesai urusannya, Masya Allah. Di konteks ini betapa bahagia dan merdekanya orang ikhlas itu. Karena nggak ada satupun orang bisa menekannya. Dan sebagaimana beberapa kali di kesempatan saya nyatakan, seorang ulama mengatakan, Yusuf ibn Husain mengatakan, aku belajar ikhlas selama 40 tahun. Dan sepanjang itu pula, riya itu bergonta-ganti wajah. Terkadang orang ingin dipuji. Selamat dari ingin dipuji, takut dicela. Dua-duanya nggak ikhlas. Ingin mendapatkan upah, nggak ikhlas. Takut disebut ingin dapat upah, nggak ikhlas pula. Ingin dilihat orang, nggak ikhlas. Takut dilihat orang, nggak ikhlas pula. Nggak enak ada orang, ntar dianggap soalim. Nggak ikhlas deh emang. Atau yang pertama, mumpung ada orang kita amal deh biar dianggap dermawan. Nggak ikhlas pula. Takut disebut nggak ikhlas pula. Ji, saudakonya aku catat ya, umumin ya. Banyak banget nih, 200 sak. Ya, ntar bilangin gue nggak ikhlas. Ya udah itu nggak ikhlas emang. Masya Allah. Jadi menjaga ini dan terjaga dari ini dan itu, itulah ikhlas. Oke ya. Ini pengantar sedikit. Sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan bagi orang ikhlas ini sehingga setan pun nggak bisa menyentuhnya. La'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sungguh saya akan jerumuskan mereka, gelincirkan mereka kecuali hamba-hambamu yang diikhlaskan hatinya. Jadi ada istilah mukhlas, diikhlaskan. Oke ya. Secara bahasa, ini poin pertama dulu, pemahaman atau makna ikhlas. Secara bahasa, ikhlas itu maknanya murni. Orang Jawa bilang suka menggunakan kata meligi. Murni atau meligi. Makanya ada ma'un khalis, air murni. Nah, misalnya ada ma' mukhtalit, air yang bercampur. Ini ma'un khalis. Ini apalagi misalnya ini hadid khalis, murni besi, nggak ada campuran bahan yang lain. Nah, secara istilah ikhlas adalah meniatkan perbuatannya untuk Allah, tidak yang lain. Selain Allah, apapun namanya, itu namanya riya. Jadi ikhlas adalah meniatkan amalnya hanya untuk Allah. Nah, bahasa hanya untuk Allah ini oleh para ulama ada beberapa penjelasannya. Yang pertama, hanya untuk Allah, yakni agar diridhai. Hanya untuk Allah agar diridhai. Yang kedua, hanya untuk Allah agar dikasih balasan padanya. Ini namanya
dua level ikhlas. Ikhlas yang paling tinggi yakni mardhatillah. Ikhlas yang kedua adalah ajr minallah, pahala dari Allah, wassalamatu min adzabi, dan selamat dari azabnya. Ini bagian dari ikhlas dalam beramal. Kita ulangi lagi ya. Jadi ikhlas itu begitu. Ikhlas posisinya itu di motif perbuatan, bukan di sikap menerima kondisi. Awas ya, ikhlas itu posisinya motif berbuat, bukan sikap menerima kondisi. Di lapangan atau masyarakat, sebagian masyarakat terkadang memahami ikhlas sebagai menerima keadaan. Bukan. Udah ikhlas belum nih? Itu tidak tepat. Ada orang ngasih makanan, ikhlas nggak ini? Itu nggak tepat. Karena ikhlas itu motif perbuatan. Ketika ada keadaan berat nih, aku udah ikhlas kok. Itu ikhlas yang di konteks kayak gini sebenarnya ridho. Cuman dibahasakan oleh orang sini namanya ikhlas. Ada konteks ikhlas menghadapi keadaan, tapi maknanya itu adalah mengharap ridhonya Allah. Gitu. Ridha dan mengharap ridhonya Allah itu, atau berharap pahala dari Allah, itu namanya ikhtisab atau ikhlas. Oke ya, kita ulangi lagi sebentar. Ini jadi kami ulangi lagi. Posisi ikhlas itu adanya di motif dalam berbuat, bukan di sikap menerima keadaan. Kalau sikap menerima keadaan itu ada beberapa, ada sabar, ada syukur, itu ada qanaah, termasuk ada ridha. Bukan ikhlas, nggak di situ letaknya. Ikhlas itu motif mengerjakan, gitu. Oke ya. Meskipun nanti di sana ada bab tentang yang seakan-akan ikhlas itu adalah sikap menghadapi keadaan. Itu maknanya adalah yang diuji oleh Allah, gitu ya. Sabiran muhtasiba, yakni sabar dan muhtasiba, yakni diterjemahkan menjadi ikhlas, itu maknanya adalah berharap ridha dan berharap pahala dari Allah. Hanya berharap pahala dari Allah, gitu. Maknanya itu. Oke ya. Jadi kalau kemudian penggunaannya di konteks menerima keadaan, itu tidak tepat. Jadi kami ulangi lagi, ikhlas itu adalah niat dalam mengerjakan sesuatu. Di konteks ini ada dua kategori besar di dalam ikhlas itu. Ada dua kategori besar. Yang pertama adalah ikhlas dalam beramal. Yang kedua adalah ikhlas dalam hidup. Pertama apa? Ikhlas dalam beramal. Yang kedua, ikhlas dalam hidup. Ikhlas dalam beramal, kita bisa dapati di doa kita. Inna sholati wa nusuki. Itu namanya ikhlas dalam beramal. Lebih tinggi lagi, yang paling keren ini adalah ikhlas dalam hidup. Wa mahyaya wa mamati. Dalam ungkapannya, kalau yang pertama, sholatku dan ibadahku untuk Allah. Kalau yang kedua ini lebih tinggi lagi, ini hidupku untuk Allah. Hidup gini untuk siapa? Untuk Allah. Ada ungkapan di luar sana, hidupku untuk pasanganku. Aku memang dilahirkan untukmu seorang. Nah, itu pret tuh ya. Aku hanya hidup untukmu, pret gitu. Orang mukmin mengatakan, hidupku untukmu ya Allah. Gitu. Dan kalau sudah bisa mengikhlaskan hidupnya untuk Allah, selesai sudah. Karena ayatnya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud.
Ya tidak diperintahkan. Diterjemahkan agak gampang, tidak ditugaskan kecuali menghamba kepada Allah seraya mengikhlaskan ketaatannya hanya untuk Allah. Ad-din itu ketaatan. Mengikhlaskan keberagamaannya hanya untuk Allah. Jadi hidupnya untuk Allah. Gitu. Hidupnya bukan untuk yang lain. Memang hidupku untuk Allah. Mengagungkan Allah, memuliakan Allah, menghamba pada Allah. Itulah untuk Allah. Bisa dipahami ya. Dua kelas terbesar di dalam ikhlas. Al-ikhlasu fil amal. Yang kedua, al-ikhlasu fil haya. Dan kalau sampai ke level ini, dahsyat sekali. Dari definisi di atas, ya, sebentar, ada juga ulama mengatakan ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu adalah membersihkan niat dari segala macam bentuk debu. Istilahnya gitu. Dari segala macam bentuk debu kotoran riya. Membersihkan amal dan niat amal dari segala macam bentuk kotoran riya. Ya, tadi disebutkan ingin dipuji itu tidak ikhlas. Takut dicela juga tidak ikhlas. Contohnya gini, ke masjid kali-kali nanti jadi positif ini citraku di mata publik. Itu namanya ria. Terus akhirnya gini, kenapa nggak ngaji, Ya, ntar kalau ngaji dibilang radikal deh. Nah, itu namanya takut dicela. Paham ya? Ada orang, ini case takut dicela itu contoh takut dicela itu gimana sih? Oke ya, kalau takut dicela contohnya ada orang, ini contoh supaya paham takut dicela itu gimana sih? Ada orang selama ini udah baik sama pembantunya. Pembantunya pergi. Kabur. Akhirnya dia sedih sekali. Sedih gimana? Ntar dibilang apa kata tetanggaku gitu. Berarti aku dianggap majikan sadis ya sampai pembantuku kabur. Apa kata orang? Nah, itu namanya takut dicela. Paham ya? Gitu. Misalnya tadi itu yang ingin dipuji, takut dicela. Terus salah satu contoh apa tadi? Ingin pokoknya seluruh hal, seluruh motif selain Allah, apapun namanya, itu namanya riya. Yang terkadang disebut dengan syirik. Itu syirik khafi ya. Makanya ingin dilihat orang. Ya. Wah, ada orang nih, ngaji deh. Itu namanya ingin dilihat orang. Terus takut dilihat orang. Awalnya sholat nih, begitu ada orang nggak jadi ya. Kenapa? Ada orang nggak enak. Itu namanya takut dilihat orang. Dua-duanya tidak ikhlas. Ikhlas itu gimana? Awas, ingat. Ikhlas itu gimana? Ada orang atau tidak ada orang, nggak ngaruh. Kenapa? Karena dia hanya untuk Allah. Bisa dipahami ya? Saya berikan contoh lagi. Harus paham definisinya nih. Umpama saya ini ketemu masuk ke rapat besarnya kucing. Saya masuk nih. Ada 200.000 kucing di alun-alun. Begitu saya masuk, wah, nih Bapak nih keren banget. Semua kucing tepuk tangan. Ngaruh nggak di saya? Nggak ngaruh, kenapa? Kucing. Terus akhirnya besok lagi ada rapat kucing yang berbeda. Kalau tadi kucing Persia, sekarang kucing India. Rapat, begitu saya masuk, wah payah nih bapaknya mah, nggak keren, pelit, gitu. Ngaruh nggak di saya? Nggak ngaruh, kenapa? Kucing. Bisa dipahami ya? Jadi orang ikhlas itu nggak terpengaruh oleh kanan kiri, karena bagi dia nggak penting. Kenapa? Yang berpengaruh padanya hanya Allah. Kalau yang muji Allah, baru jadi perkara.
Kalau yang mencela Allah, baru dari jadi perkara. Jadi yang diinginkan hanya Allah. Baik pujiannya atau takut murkanya. Itu dua-duanya ikhlas. Makanya ikhlas itu bukan nggak pamrih. Ikhlas itu pamrih. Tapi pamrihnya adalah Allah. Namanya banyak. Bisa ingin pujian dari Allah. Ikhlas, ikhlas. Ingin ridhonya Allah, ikhlas. Ingin pahala dari Allah, ikhlas. Takut dimurkai Allah, ikhlas. Takut disiksa Allah, ikhlas. Itu semuanya ikhlas. Asal ujungnya Allah, itu ikhlas. Tapi asal ujungnya selain Allah, apapun namanya riya. Paham ya? Ingin dipuji selain Allah, riya. Takut dicela selain Allah, riya. Ingin dapat dari selain Allah, riya. Takut nggak dapat dari selain Allah, riya. Ingin dikasih tepuk tangan selain Allah, riya. Takut tidak kasih tepuk tangan selain Allah, riya. Paham ya? Jadi bukan ikhlas itu bukan tanpa pamrih. Atau ikhlas itu yang penting nggak ingin dipuji. Enggak. Bisa tidak ingin dipuji tapi takut dicela. Makanya Fudail Ibn Iyad mengatakan, barang siapa yang berbuat karena orang, syirik. Tapi karena kalau nggak ada orang, riya. Paham ya? Jadi pokoknya asal bunyi motif itu selain Allah, apapun namanya, itu namanya riya. Bisa dipahami insya Allah ya. Oke. Sebelum saya pindah, di konteks definisi sudah dipahami ya? Di konteks definisi. Kalau ada yang masih bias, saya kasih kesempatan bertanya di pemahaman saja. Jangan tanya yang lain-lain dulu. Silakan kalau ada mau nanya, khusus pemahamannya. Baik, Ustadz. Berarti ketika beramal karena manusia itu riya, meninggalkan amal karena manusia berarti syirik gitu, Ustadz? Ya, itu dua-duanya ya riya, cuman ada istilah aja syirik. Oh iya, beda. Syirik atau tadi itu ada istilah aja. Tapi itu riya sebenarnya. Tadi Ustadz menyampaikan karena ada orang juga riya sebenarnya. Okay. Takut dicela, riya. Takut ingin dipuji, riya. Jadi seharusnya kita berada di antara apa, Ustadz? Mungkin ya, di antara itu, ada celah di antara kedua itu? Bukan, tadilah. Ketika Anda berhadapan sama kucing, ngarep apa sama kucing? Nggak ngarep apa-apa. Takut diapain sama kucing? Ya nggak takut diapa-apain. Gitu. Takut dicakar. Saya memberikan contoh kucing supaya paham kan? Kalau kita depan kucing, kita ngarep nggak kira-kira? Enggak. Kalau kita misalnya saya pidato depan kucing gitu, ngarep nggak kira-kira? Lah kucing mau ngapain? Iya. Dan manusia tidak di konteks nggak berpengaruh apapun terhadap hidup kita. Ngapain diharap? Ini ada yang mohon dijelaskan lagi, Ustadz, di bagian akhir tadi, simpulan akhir yang tadi sebelum Ustadz memberikan kesempatan tadi yang berkaitan dengan riya, dan mohon dijelaskan kembali bagian akhir yang tadi. Pokoknya asal bunyi motifnya ini Allah, apapun namanya, itu masih ikhlas. Dalam kategori ikhlas ya. Contoh, ingin ridhonya Allah, ingin dipuji Allah, nggak apa-apa ingin dipuji Allah. Ingin pujian dari Allah boleh. Gitu. Ingin diterima oleh Allah, boleh. Itu masih ikhlas semua. Ingin dapat pahala dari Allah, boleh. Awas, yang takut dimurkai Allah, takut diazab oleh Allah, itu semuanya masih kategori ikhlas. Ustadz, ini ada yang resen. Sebentar. Cuman kalau disimpelkan, ingin ridhonya Allah itu yang paling tinggi, ingin pahala dari Allah itu yang nomor 2. Tapi nanti kan bahasanya kanan kiri, ridhonya Allah, pujian dari Allah, anunya Allah itu satu paket. Terus pahala dari Allah ya berarti takut neraka itu juga satu paket. Wallahu a'lam bishawab. Padahal kalau ada yang bertanya, pertanyaannya khusus definisi ya, supaya nanti pertanyaan umumnya setelah saya jelaskan yang lain. Yang penting paham dulu, karena di konteks definisi ini kalau nggak paham, karena yang paling tahu urusan kita kan Allah. Kemudian kalau kita paham, oh ini sebenarnya kita ikhlas belum mungkin. Karena jangan sampai nanti pertanyaan gini, Bu, ini ada kue ini dari ini, ikhlas nggak nih lo? Itu pertanyaan nggak paham berarti. Itu kan ridho nggak, mestinya gitu pertanyaannya kan, bukan ikhlas nggak gitu. Ikhlas urusan dia dengan Allah, bukan dengan urusanmu lah.
Wallahu a'lam bishawab. Fadal. Baik. Jadi pertanyaannya dibuka hanya untuk konteks pemahaman dari ikhlas Definisi. ini ya. Definisi Ya, dulu. oke. Baik, tadi ada yang resen kepada Ibu Evirianti, dipersilakan. Fadal, Bu. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Khusus yang ikhlas ini ya Ustadz ya, saya ingin menanyakan ini Ustadz. Berarti misalnya kalau kita bekerja hanya karena untuk Allah gitu lah Ustadz ya. Jadi bukan untuk cari uang gitu. Misalnya kayak saya bekerja cari uang bukan karena uang gitu loh Ustadz. Hanya karena Allah. Itu gimana Ustadz? Ikhlas, misalnya yang ikhlas kita kalau saya bekerja karena uang itu karena Allah tidak itu Ustadz namanya. Oke. Terima Sudah kasih cukup Ustadz. pertanyaannya? Ya, itu Ustadz. Iya. Ya. Nah, ini bab sesuatu yang menjadi, mungkin kalau dalam bahasa di planning itu ada namanya tujuan akhir, visi, ada namanya target ya. Target itu biasanya yang bawah. Atau mungkin gini, ada istilah yang juga mewakili output sama outcome. Ya, paham ya kalau di manajemen ya. Outcome itu adalah goal terakhir, output adalah keluaran pada setiap satuan pekerjaan, betul ya? Kalau ada orang mau nyari istri, ingin dapatnya apa? Orang mau nikah, ingin dapat istri, betul ya? Orang ingin kerja, ingin dapat duit, paham ya? Orang ke salon, niatnya berarti ingin mulus, betul ya? Cantik. Ingin cantik. Orang mau ke pasar, mau beli baju, ingin dapat baju, paham ya? Ada nggak orang ke pasar ingin dapat angin? Orang olahraga, orang olahraga ingin sehat. Orang makan ingin kenyang. Kalimat tadi itu adalah bunyi output. Oke ya. Ikhlas itu bunyi outcome. Paham ya? Iya, Ustaz. Jadi kalau kamu kerja ingin dapat duit, duitmu untuk apa? Nah, itu nanti di ujungnya. Kalau duitmu dipakai untuk apa yang Allah perintahkan, itu masih dalam kategori ikhlas. Ya Allah, aku nyari rezeki agar aku bisa infak dan sedekah. Itu masih dalam bunyi ikhlas. Karena engkau sebenarnya ingin dapat ridhonya Allah atau ingin taat kepada Allah. Paham ya? Asal bunyi ujungnya Allah, itu masih dalam kategori ruangan ikhlas. Kenapa kau cari istri? Nah, nikah supaya dapat istri. Kenapa ingin dapat istri? Agar bisa menjaga kehormatanku, agar Allah tidak murkai aku. Bisa dipahami ya? Iya, Ustaz. Jadi kalau menggunakan ikhlas itu, yang menjadi titik kritis ikhlas tanggalis itu di outcome-nya. Di output-nya kita lihat. Orang bisnis nyari untung. Wah, payah lo bisnis, gak ikhlas. Lo nyari untung, bukan nyari ridhonya Allah SWT. Bisnis nyari untung lah. Kalau nyari ridhonya Allah itu punya outcome. Paham ya? Jadi kalau ada orang, misalnya orang dagang, bang nih berapa bang? 10.000. Boleh nggak 1.000? Nggak boleh. Ntar rugi. Lah bang, lo nggak ikhlas. Dagang mau nyari untung, bukan nyari pahala. Kira-kira bener nggak kira-kira? Paham ya? Nanti akan saya bahas namanya rukun ikhlas. Nanti akan terjawab semuanya itu masalah tadi. Intinya, kalau ada sebuah pekerjaan mengandung output dan outcome, maka titik ikhlas letaknya di outcome. Karena output itu pengeluaran masing-masing pekerjaan. Tadi ya, orang kerja nyari uang, ingin dapat uang, orang nikah ingin dapat istri, orang makan ingin kenyang, olahraga ingin sehat. Itu apa? Belum ikhlas? Kita lihat outcome-nya apa. Nah, kalau olahraganya agar sehat, agar nanti bisa taat pada Allah, ikhlas. Tapi olahraganya sehat supaya bisa pamer badan ke cewek-cewek, riya. Bisa dipahami? Iya. Itu namanya output dan Allah alam bisa. Fadal. Baik, jazakallah Ustadz atas jawabannya. Ini ada satu pertanyaan di chat room Ustadz, saya coba bacakan. Betul? Assalamualaikum Pak Ustadz, kalau ingin beramal soleh, kemudian kita dipuji atau dicela orang, bagaimana Pak Ustadz? Padahal kita inginnya ikhlas, lalu
apa sikap terbaik kita? Mohon Oke. penjelasannya Ustaz. Kalau katakan engkau sudah nata hati, tentu yang tahu Allah, yang nggak tahu ya, sudah nata hati dari tata. Tiba-tiba ada pujian, dan pujian itu nggak mempengaruhimu, maka itu namanya kebaikan yang Allah segerakan. Di samping kelak yang akan ada di akhirat. Boleh? Ya nggak usah seneng, biasa aja. Tapi itu kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya. Contohnya siapa? Para imam. Abu Bakar itu sepanjang hidupnya dipuji orang. Sepanjang hidupnya. Padahal jelas dia akan masuk surga. Masya Allah. A'imah, Syafi'i, Ahmad, Malik, Abu Hanifah. Sampai sekarang hidupnya penuh pujian. Nggak mengurangi kemuliaan. Jadi kalau dia urusan ikhlas, urusan dia dengan Allah. Orang muji orang, urusan dia yang muji. Lain lagi, kalau kita memang ingin dipuji, ya beda lagi urusannya. Itu kita yang celaka. Yang celaka lagi, ingin dipuji, nggak ada yang muji. Alhamdulillah. Udah rugi 2 kali. Bisa dipahami ya, insya Allah ya. Nah, sikap yang terbaik ketika ada pujian, itu sebenarnya istighfar yang paling baik. Agar nanti kita tidak terongrong kadar ikhlasnya. Karena khawatir nanti kalau pujian didengerin terus, nanti kerongrong kadar ikhlasnya. Naudzubillah min dzalik. Fadhal? Ya, baik Ustadz. Sepertinya belum ada pertanyaan lagi di Cukup ya? chatroom. Ya, tapi cukup, kira-kira bisa semua dilanjutkan. jamaah udah paham ya konsep ikhlas ini ya. Jangan sampai konsepnya belum. Nanti masih menggunakan pemahaman orang awam. Ikhlas itu, ikhlas tadi loh, gitu ketahuan. Itu bahasa budaya banget, bukan bahasa ilmiah ya. Ikhlas tidak ada urusan dia dengan Allah SWT. Yang poin kedua ya tentang urgensi ikhlas ini, Masya Allah. Pertama, ikhlas ini menjadi syarat utama diterimanya amal. Kalau tidak ada syarat ini atau bab ini, ya amal kita ditolak semua oleh Allah. Makanya kalau sudah masuk di bab ikhlas, isinya kita khawatir semua nih. Beramal saja itu udah berat. Tapi enggak dijamin kalau amal diterima. Kalau tidak ada ikhlas. Orang sodako itu udah berat. Sodako itu berat. Tapi ternyata yang berat ini belum tentu diterima. Kalau tidak diikhlaskan kepada Allah. Nah, terutama mengikhlaskan hal-hal profan. Ini yang harus menjadi PR. Ya. Yang saya ulang kepada kita semua, terutama yang laki-laki, atau orang tua ke anak. Laki-laki menafkahi istrinya sepanjang hidupnya. Kalau ini nggak bisa ditarik ke akhirat, rugi. Kalau sampai laki-laki nafkahi ini bukan ikhlas karena Allah, tapi ingin apa nggak ngerti. Itu ruginya berabad-abad. Habis duitmu, nggak ada pahalanya. Kau dapatkan istrimu itu, yang cemberut sepanjang masa kalau duitnya kurang. Tapi kalau ikhlas kepada Allah, nggak rugi. Dia berbuat baik, ya bersyukur. Kalau nggak, ya nggak apa-apa, udah pahala. Jadi yang kalau ikuti kajian parenting, kuliah keluarga Sabtu Duha, ya, saya katakan, seorang suami yang baik sama istrinya, bukan karena istrinya, karena itu perintah Allah. Dan istri yang baik sama suaminya bukan karena suaminya, itu karena perintah Allah. Makanya kalau ada suami kemudian sakit dan tidak bisa nafkahin, apakah tidak wajib ditaati? Wajib. Wah, Mas, lo nggak kasih nafkah gue ya, sorry ya, berarti gue bisa tendang lo. Nggak boleh. Karena ketaatan istri kepada suami bukan karena dia menafkahi, karena dia suami yang perintah Allah. Sebaliknya suami yang nafkahi istri itu bukan karena istri melayani. Wah, payah nih mak, lo sakit mulu udah hampir 5 tahun, sorry ya, gua nggak nafkahi nih, lo nggak ada gunanya. Nggak boleh. Selama dia istrimu, wajib kau nafkahi. Karena nafkah itu bukan hubungan timbal balik dengan istri. Nafkah itu adalah perintah Allah. Ketika seorang laki-laki menikahi seorang wanita, maka wajib menafkahi meskipun istrinya
tidak baik padanya. Dalam arti belum sampai nusus ya. Kalau udah nusus, nanti ada hukumnya. Kembali ya. Jadi pertama bahwa ikhlas itu menjadi syarat diterimanya amal. Alhamdulillah. Semoga Allah bisa jaga hati kita semua dan terus bisa mengikhlaskan semua perbuatan kita agar kelak bertemu Allah, Allah menerima amal kita meskipun kecil tapi diterima. Alhamdulillah. Itu ya pertama. Yang kedua, Ustadz, mohon ini suaranya bisa diperbesar volumenya. Sepertinya kurang besar volumenya. Terima kasih, Afwan. udah 90 padahal, nggak apa-apa. Digedein lagi. Halo? Jelas ya? Yang kedua bahwa ikhlas itu adalah tujuan diciptakannya manusia. Jadi barang siapa yang bisa menata hatinya untuk ikhlas, dan Allah izinkan hatinya bisa ikhlas, maka dia telah mencapai tujuan hidup. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ia tidak diperintahkan kecuali menghamba kepada Allah seraya mengikhlaskan ketaatannya itu hanya kepada Allah. Hidup itu apa hidup sih? Hidup itu untuk taat pada Allah. Nah, inti taat itu apa? Ikhlas kepadanya. Makanya bunyi orang seperti ini punya moto, hidupku untuk Robku. Keren ya. Kan kalau kita boleh buat moto, besok semua diganti di WA-nya. Hidupku untuk Tuhanku, untuk Robku. Hidupku untuk Allah SWT. Jadi ya hari-hari itu sudah, kalau sudah bisa mengikhlaskan hidup, semoga amalnya udah ikut ikhlas. Hidupnya saja udah diikhlaskan untuk Allah. Hidupku hanya untuk Allah. Udah hanya itu. Kepentinganku satu. Memuliakan Allah, mengagungkan nama Allah. Gak peduli aku menjadi hebat atau enggak menjadi hebat. Peduliku adalah memuliakan Allah, mengagungkan nama. Itulah hidup. Hanya untuk itu. Gak lebih. Nah, kalau orang bisa mengikhlaskan hidupnya seperti itu, ia sudah menemukan inti tujuan hidup. Insya Allah. Hidup memang hanya untuk menghamba kepada Allah. Dan inti penghambaan adalah mengikhlaskan ketaatannya itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua. Urgensi yang ketiga dari ikhlas adalah kadar ikhlas yang baik akan membedakan bobot amal. Kenapa orang dilipat gandakan amalnya 10, 700, tak berhingga. 3 level bahasa ya. 10, 700, tak berhingga. Kenapa kok ada yang sampai dapat 700, ada yang sampai tak berhingga? Sebabnya banyak. Salah satunya kadar ikhlasnya. Kadar ikhlasnya, yang kedua, kadar ketaatannya kepada sunnah Rasulullah. Semakin dia ketat dan dekat sama sunnah Nabi, berpeluang dapat limpahan besar. Demikian juga semakin ikhlas dan menjaga keikhlasannya sepanjang amal dan setelah amal, maka insya Allah dapat baik. Jadi nomor 3 adalah tentang tentang kadar kualitas amal dan kadar balasan dari Allah, salah satunya tertumpu ya dengan izin Allah kepada kadar ikhlasnya seorang. Makanya kalau ada orang amal ikhlas itu kan amal hati ya, nggak pakai waktu ya. Begitu dia sudah ikhlas,
ya apapun yang nanti dijalankan ya otomatis ya ikhlas kan, karena memang sudah menyatu dengan kondisi gitu. Oke. Ini yang ketiga ya. Yang keempat, bahwa dengan ikhlas dan hati yang ikhlas, insya Allah tidak disentuh oleh godaan setan. Masya Allah ini. Jadi orang ikhlas nggak bisa menyentuh setan karena ya dia nggak punya tujuan lain kan, tujuannya untuk Allah. Godanya gimana? Ibarat orang mau tujuan satu, dia mau ke Margonda Raya nih di Jalan Raya Utama Depok. Tujuannya cuma Margonda Raya. Datang, bang, lo nggak pengen mampir ke Pasar Kemiri? Enggak lah. Lagi murah-murah? Enggak. Tujuanku ke Margonda Raya. Wah, sayang tuh. Di mall sebelah tadi tuh ada diskon besar-besaran loh. Sampai 70% plus 20. Enggak, Mas. Aku tujuanku ke Margonda Raya. Bukan ke mall. Mas, ini loh tadi loh. Ada teman-teman reunian. Mau nggak ngopi sebentar? Mas, tujuanku ke Margonda Raya. Bukan untuk... Itu kira-kira gambaran. Kenapa orang keras nggak bisa digugat? Karena dia tujuannya satu. Tujuanku ke Allah. Jadi lo mau ngomong 1000 kali, itu nggak ngaruh. Tapi kalau lo dukung aku kepada Allah, atau jalan. Jadi kalau udah kayak gitu, Masya Allah. Logik kalau nggak kesentuh karena udah fokus tujuannya. Menjadi gampang digoda karena nggak jelas tujuannya. Oke ya. Itu nomor 4 ya. Dan yang lebih, salah satu urgensi, dengan ikhlas, orang itu merdeka dan terhindar dari tekanan dan rasa takut yang berlebihan kepada selain Allah. Enak nggak ada orang nggak perlu repot-repot memaksa-maksakan diri berpenampilan, berperilaku, bersikap, berdandan, berkendaraan, akhirnya bisa dikasih tepuk tangan oleh orang. Masya Allah, jeng, cantik, jelita, top, wes. Padahal untuk sampai mendapatkan 3 kata, jeng, cantik, jelita, 3 doang ya, itu seminggu. Ke salonnya 3 hari. Milih bajunya 4 hari. Tapi kalau orang udah statusnya, yang penting rapi, baik, beretika, sudah. Jadi nyaman. Gitu. Dan yang lain-lain, urusan yang lain-lain juga. Apa saja ketika, saya suka mengatakan, kalau perkara nasi, itu harganya di mana-mana sama. Nasi itu yang paling mahal, ya paling premium 1 ya, terkenal kalau di orang usaha beras. Itu modal utamanya 1.500, 10.000. Mahal-mahalnya 15.000. Jadi sak conteng ini ya paling 3.000 itu maksimal harganya. Tapi begitu ditambah bumbu riak, mahal jadinya. Gitu. Jadi kami ulangi lagi, orang ikhlas itu merdeka, merdeka sekali. Merdeka. Yang buat orang itu takut, gelisah itu karena riak. Takut digeremengin orang, takut digunjing orang, takut ini, takut ini, takut ini ya. Berikutnya, ingin ini, ingin ini, ingin ini, ingin ini, susah sendiri, Masya Allah. Oke, ini urgensi ya, yang semoga bisa semakin menguatkan kita untuk bisa menata hati, dan dengan izin Allah, Allah mengizinkan hati kita menjadi hati yang ikhlas kepadanya. Amin. Ini poin kedua, urgensi ikhlas. Oke ya. Yang ketiga, rukun ikhlas. Ada 3 rukun ikhlas. Kalau kurang dari 3 rukun, maka ikhlasnya bisa tidak sempurna atau bahkan tidak sah, jadi batal ikhlasnya. Yang pertama, rukun pertama,
Ini adalah satu tujuan. Ikhlas mengelar rukun ikhlas. Rukun pertama, satu tujuan. Kalau tujuannya Allah, berarti ikhlas. Kalau tujuannya selain Allah, apapun namanya, itu berarti tidak ikhlas. Oke ya. Rukun pertama adalah satu tujuan. Wahdatul qasd wal maksud. Tujuannya satu, Allah. Dah, itu aja. Enggak ada tujuan yang lain. Masya Allah. Kalau ada tujuan yang lain, berarti belum atau harus masuk ujian. Yang kedua, sesuai dengan bunyi ilmu. Nah, keterangan. Disebut ikhlas kalau sesuai dengan bunyi ilmu. Contoh, ada orang wudhu ngawur. Ditegur. Mas, wudhunya tolong diperbaiki. Ya, Pak Ustadz ini mah. Ini ikhlas. Nggak pingin dipuji orang. Kalau ingin dipuji, emang iyalah. Kalau nggak ingin dipuji, semaunya lah. Nggak ingin dipuji. Itu namanya justru tidak ikhlas. Kenapa? Karena ikhlas merukunkan, mensyaratkan tindakannya sesuai dengan ilmu. Kalau ilmu itu urusan agama atau urusan ibadah, ya harus tanya sama ulama. Tapi kalau itu urusan akad kerja, berarti sesuai dengan bunyi akad kerja, itu namanya ilmu. Tadi contoh ikhlas dalam ibadah ya. Sekarang kalau ikhlas di dalam apa tadi itu sesuai dengan ilmu di kerjaan. Ada orang kerja, datang siang, tanya, Bang, kenapa siang mulu nih? Ya, Bapak nggak ngerti. Gue ini ikhlas kerjanya emang kayak lo. Kerja ingin dapat posisi, makanya tertekan nih, gue nih nyaman nih. Kok nyaman-nyaman, tapi kira tadi jam 10. Namanya juga orang ikhlas. Bukan ingin gaji gue. Itu namanya justru menyalahi rukun ikhlas. Ikhlas mananya sesuai dengan ilmu. Ilmunya, kau ketika masuk menjadi pegawai, harus siap dikontrak dengan tanda tangan kontrak kerja. Ikuti ilmunya. Masuk jam berapa, pulang jam berapa, target di mana, semua di mana, dipegang. Paham ya? Itu baru sesuai dengan, makanya kalau ada orang ikhlas kok malah melanggar, itu berarti tidak sempurna ikhlasnya. Karena ikhlas memerlukan kesesuaian dengan ilmu. Jadi kalau ikhlas berarti sesuai dengan target di kantor, performansinya kejaga kalau urusan kantor. Urusan yang lain ya, sesuai dengan standar-standar yang ada. Masya Allah. Oke ya. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, rukun ikhlas adalah maksimal dan sungguh-sungguh. Maksimal dan sungguh-sungguh. Gimana logikanya, hai manusia? Kalau kau ingin dipuji orang, kamu demikian semangat sampai membabi buta, menyiapkan kendaraan, menyiapkan baju, menyiapkan. Karena ingin dipuji orang yang mau jadi besanmu itu. Kalau kau ingin dipuji orang aja begitu caramu, berarti gimana kalau engkau ingin dipuji oleh Tuhan manusia? Kalau oleh Tuhan, oleh orang biasa aja, kau demikian usahanya maksimal. Kalau ingin benar-benar dipuji oleh Tuhan manusia, mestinya lebih terpanggil. Paham ya? Bang, besok kita bersih-bersih got, kata Pak RT. Ada iuran nggak, Bos? Nah, sementara belum, tapi mohon semuanya datang tepat waktu. Datang si Pak Ijo, siang jam 9, ditanya, kok siang-siang? Emang kayak lo nggak ikhlas. Gue ikhlas nih, jadi ya semuanya kan nggak ingin dipuji. Ya, kamu kan ingin dipuji Pak RT, Pak. Ini namanya salah memahami. Justru kalau ikhlas mestinya lebih bagus, lebih pagi. Kalau kau ingin diuji orang aja begitu sampai susah payah melaksanakan pekerjaan. Gimana kalau kau ingin dipuji Tuhan orang-orang itu? Jadi, Masya Allah, sekarang ulangi lagi.
Surul yang ketiga namanya al-jidd, ya sungguh-sungguh dan maksimal. Kalau yang tidak terpenuhi itu rukun pertama, maka batal ikhlasnya, karena tujuannya selain Allah. Tapi kalau nggak terpenuhi itu rukun kedua ketiga, maka belum sempurna imannya. Nanti sambil berjalan diperbaiki, disempurnakan imannya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, sebelum lanjut ada pertanyaan? Silakan. Baik, Ustaz. Sepertinya belum ada di pertanyaan di chat room. Saya coba cek yang raise hand di layar pertama. Belum ada. Layar kedua belum terlihat. Layar ketiga. Oh, ada. Sebentar, belum ada. Oh, ini ada, baru masuk di chat room, Ustadz. Saya bacakan. Betul, Bu. Ustadz, misalnya seseorang punya beberapa murid untuk diajar suatu ilmu. Bagaimana terapan ikhlas yang harus diambil oleh seseorang itu? Oke. Jadi dia punya murid Berarti untuk diberikan ilmu. Ya, bagaimana terapan ikhlas yang harus diambil oleh seseorang itu? Mungkin dalam konteks gaji ya. Oke. Yang pertama, tugasmu mengajarkan ilmu. Itu tugas mengajarkan ilmu. Oke, ditata hatinya. Mengajarkan ilmu sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Nasrul ilm. Baik ilmu syar'i atau ilmu kauni, sama aja kan? Ilmu syar'i atau ilmu kauni, dua-duanya ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan kau bisa jaga motifmu sehingga dengan cara mengajarmu sesuai dengan standar pengajaran. Itu sesuai dengan ilmu namanya. Justru karena kau ingin apa yang ada di sisi Allah, ridha, pahala dan segalanya, maka berarti kita kalau ngajar benar, bukan setengah hati. Benar, sesuai dengan standar pendidikan pengajaran. Yang ketiga, karena ini kita ikhlaskan kepada Allah, maka kita harus sungguh-sungguh dan maksimal. Tidak kalah sama yang riya. Kira-kira gitu. Nah, bahwa urusan nanti ada hadiah bagi yang memang lingkungannya ada yang ngasih hadiah, atau ada honor bagi yang pakai kontrak kerja, gaji, maka itu tempatkan sebagai bunyi ilmu, bunyi kontrak kerja, bukan bunyi motif. Niatnya dijaga. Tapi karena PNS, ya kan setiap kerja misalnya dapat gaji, ya udah aku terima. Tapi niatku ya aku mentaati Allah. Untuk apa? Kalau ternyata di luar konteks ilmu ya, misalnya ya konteksnya cari nafkah perintah Allah. Bisa dipahami ya? Jadi kalau ada gaji atau honor, tempatkanlah bukan di motif. Karena kamu niatkan, kamu tetap dapat gaji, kan udah kontrak kerja. Gitu. Kalau nggak ada kontrak kerja, urusanmu dengan Allah Ta'ala, urusanmu ngajar. Nggak ada urusan yang lain, ya udah ngajar aja. Bisa dipahami ya kira-kira ya. Dan ternyata filosofi para ulama, para kiai yang ada di daerah, Masya Allah ya. Sampai para ulama itu, para kiai punya beberapa ungkapan yang menunjukkan kekhawatiran dan ia gimana bisa menjaga hatinya. Kamu kalau ngajar, jangan terpengaruh jumlah muridmu. Gitu. Kalau yang datang banyak, kau semangat. Yang datang sedikit, kau tidak semangat. Itu namanya belum ikhlas. Kamu harus mengajar, mau yang datang banyak, yang datang sedikit. Bahkan kalau nggak datang muridmu, tetap ngajilah. Karena tugasmu ngaji. Karena Allah sudah kasih ilmu padamu. Terus gimana? Ngaji diri sendiri. Ya berarti murojaah, karena waktunya ngaji. Gitu. Dan karena ini adalah salah satu kiai saya di Jawa Tengah itu, almarhum sudah meninggal. Tidak ada salahnya saya ingin menyebutkan kebaikannya. Semoga Allah lipat gandakan kebaikannya ya. Karena lewat kita siarkan lewat majelis ini. Jadi saya itu punya kebiasaan sejak saya kecil di pondok. Kebiasaannya itu nggak berubah.
subuh ngaji nahwu sampai jam 6. Jadi kita hanya punya waktu 1 jam untuk persiapan, mandi, makan, terus jalan ke sekolah, cuma 1 jam. Kadang ngajinya kadang sampai 6:15. Setelah itu, habis itu ngajar ke madrasah. Ba'da zuhur sampai kadang sampai di rumah itu jam 1, jam 2, karena zuhurnya masih di sekolahan. Ba'da asar ngajar lagi. Jadi istirahat 2 jam lah maksimal. Sampai di rumah 1:30 kadang, jam 3:30 udah mulai ngimamin sholat, terus ngaji sampai jam 5. Jam 5 itu biasanya jadi istirahatnya sama anak-anaknya di rumah. Ba'da maghrib ngaji lagi. Sampai isya, ba'da isya ngaji lagi sampai jam 9:30. Itu dilakoni puluhan tahun. Dan dia ngomong sama murid-muridnya, pokoknya nanti kalau kamu ngaji, ngaji aja. Yang datang banyak ngaji. Nggak ada yang datang ngaji. Ngapain? Ngaji sendiri. Murojaah maksudnya. Ini sebenarnya ada ungkapan sederhana, menggambarkan ia menanamkan keikhlasan sampai level jumlah peserta tidak boleh mempengaruhi semangatnya dan kualitas pengajarannya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ada pertanyaan. Ya, Ustadz, di chatroom sudah ada beberapa pertanyaan. Oke. Bagaimana doa agar, sebentar saya cek, ini tadi chatnya agak hilang, saya tarik ke atas dulu. Doanya agar kita senantiasa bisa ikhlas. Kemudian antara ikhlas dan ridho itu mana yang lebih tinggi derajatnya, Ustaz? Ya. Jadi kedua ikhlas itu ada salah satu yang terkenal, Allah mas'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allah mas'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Ya Allah, jadikan amal kami ikhlas karenamu. Itu salah satu doanya. Allah mas'al Allah akhlis a'malana khalisatan, Allah mas'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Jadikan perbuatan kami ikhlas kepadamu. Oke, tadi yang kedua tentang apa tadi? Derajat antara ridho dan ikhlas mana yang lebih tinggi derajatnya, Ustaz? Ya, ini ridho di sini maknanya bukan ridho karena kita memberi orang ya. Ridho, kalau ridho kepada Allah, ya, raditu billahi robba bislami dina itu. Kalau itu yang ditanya, ridho sama ikhlas, kelihatannya tidak pada posisi dibandingkan, karena betapa besarnya nilai ikhlas dan betapa tingginya ridho kepada Allah, gitu. Jadi ikhlas itu menjadi sebab diterimanya amal, ridho itu menjadi sebab dapat ridhonya Allah. Ujungnya sama-sama. Dengan ikhlas ingin dapat ridho, insya Allah dapat ridhonya Allah. Karena kita ridho kepada Allah, Allah ridho kepada kita. Gitu. Nah, kalau melihat di konteks ini, ikhlas itu masih di niat mendapat ridho. Kali ini ridho kepada Allah. Gitu. Kan dengan ikhlas dapatnya ridho Allah, dengan ridho kepada Allah, Allah ridho kepada ridhonya Allah. Gitu. Jadi kelihatannya memang posisinya nggak terlalu berjauhan. Karena sama-sama hasilnya sama, ridhonya Allah. Tapi kalau yang dimaksud ridho terhadap pemberian kita macam-macam, yaitu di bawah ikhlas kalau saya itu. Itu maknanya ridho, kalau maknanya ridho yang kedua, maknanya ridho atas perbuatan, atas kondisi ridho, aku ridho nih pemberian kepadamu, itu ya masih bawah lah itu. Allah alam bismillah. Ya, baik Ustadz, di chatroom ada pertanyaan lagi. Seandainya ada tetangga yang yatim piatu umur 16 tahun, Ustadz. Sejak dulu disekolahkan,
tidak mau, diberi pekerjaan juga tidak mau, tapi selalu datang minta sedekah. Bagaimana menjaga hati agar tetap ikhlas memberi, padahal ada rasa sedikit kesal di hati karena memberinya. Karena ternyata anak tersebut lebih senang diberi daripada berusaha. Jadi sepertinya harus diberi kail sebetulnya seperti ini ya Ustadz ya. Bagaimana pendapat Ustadz untuk hati kita yang tidak masih kesal ya, masih ada rasa kesal di hati. Kesalnya karena anak itu lebih senang meminta daripada berusaha. Mungkin seperti itu Ustadz. Iya ya. Ini mohon dipahami makna ikhlas yang tadi ya. Kalau ada kesel, itu bab yang berbeda dengan ikhlas. Gitu. Kesel atau enggak kesel, itu dampak ikhlas. Bukan definisi ikhlas. Ikhlas definisinya itu niatmu. Niatmu ngasih karena Allah, insya Allah emang enggak kesel jadinya. Tapi bukan berarti kalau kesel, itu berarti penghubungan berarti tidak ikhlas. Tergantung keselnya kenapa. Kalau keselnya karena Allah, itu ikhlas itu. Dek, kata Nabi, ini contoh ya, contoh kesel yang benar. Dek, kamu dari kecil kan udah aku bilangin, suruh sekolah. Aku juga udah bantu kamu nyari kerjaan, udah tak kasih kerjaan itu kemarin. Tapi kamu nggak mau, kok malah milih minta? Ya, udah berapa kali Bude bilang jangan minta, tapi kamu kerja. Ngerti? Kata Nabi, 1, 2, 3. Ya enggak, ini kesel, tapi ini ikhlas malahan. Paham ya? Jadi jangan sampai salah paham ya. Bukan berarti ikhlas itu sampai nggak kesel, nggak marah. Tergantung. Kalau marahnya karena Allah, ya itu ikhlas masih. Gitu. Waduh, Ustadz ini kok masih marah, nggak ikhlas. Loh, wajib marah. Kenapa? Ada maksiat kok. Gitu. Ya kalau sampai nggak punya marah, bukan malah ikhlas dong. Itu udah nggak punya perasaan. Paham ya? Nah, bahwa dengan ikhlas insya Allah kadar kesel itu berkurang bahkan 0. Iya, kalau konteksnya tidak boleh kesel. Paham? Contohnya, ada seorang peminta. Emang dia nggak punya apa-apa kecuali minta. Karena emang nggak bisa kerja. Karena misalnya mohon maaf, ada keterbatasan fisik. Ya sudah. Insya Allah. Nah, dengan ikhlas yang baik, kesel itu hilang. Kecuali kesel yang wajib kesel. Dalam arti marah ya. Nabi marah-marah. Urusannya kalau hukum dilanggar. Kalau urusan pribadinya enggak. Paham ya? Nah, kalau ini supaya kita jaga dari kesel, untuk kasus ini, ibu boleh kesel. Karena keselnya masih beralasan. Kenapa? Karena ternyata emang tadi anak yatim tadi sudah melampaui batas. Kenapa? Karena tadi sepertinya yang cerita ibu. Boleh, nggak apa-apa. Dikasih, ya dikasih aja. Gitu. Kesel ya kesel aja. Nggak apa-apa. Tapi niatkan keselnya karena Allah. Kenapa kesel ya? Karena dia nggak taat sama Rasul. Kan nggak boleh minta-minta terus. Nah, itu marahnya kita karena dia nggak taat sama Rasul. Boleh nggak? Boleh, itu bagus. Kayak keselnya kita kalau anak kita maksiat. Kesel nggak kira-kira? Kesel. Oh, mama nggak ikhlas nih. Punya anak sama aku. Masa aku gini dimarahin? Loh, wajib marah deh karena Allah. Justru marahku nih karena Allah. Kalau Allah nggak nyuruh marah, aku nggak marah. Kalau Allah nyuruh kita, maksudnya tidak marah, ya aku nggak marah. Gitu. Tapi kalau sudah harus marah, ya harus marah. Bisa dipahami ya? Gitu. Jadi, tetapi untuk kasus yang terbaik bagi anak tadi, sebaiknya didorong terus untuk bisa sekolah dan nanti bisa mandiri. Gimana caranya? Tentu setiap anak punya prosedurnya masing-masing. Bisa jadi karena ibu orang bukan ibunya langsung, nggak terlalu didengar. Mungkin kalau ibunya langsung didengar, atau kakeknya, atau mungkin guru kampungnya situ suruh nasihatin kali menjadi sebab dapatnya hidayah. Gitu. Tapi dicariin bahwa cara itu nggak baik. Dikasih tahu. Dan itu tidak mengurangi kadar ikhlas, selama masih ikhlas. Gitu. Kalau nggak ikhlas, nggak ikhlas kan? Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, ini di chatroom sudah ada beberapa pertanyaan.
Padahal Ini ada yang hanya memastikan saja, apakah kalau ikhlas itu orang tidak berterima kasih atau berterima kasih kepada kita, kita tidak menjadi masalah, karena maksudnya gini Ustadz, kalau ikhlas ini adalah orang mau terima kasih atau tidak dengan yang kita perbuat, tidak masalah, karena hanya mengharap pahala dari Allah. Apakah seperti itu? Bahkan mungkin malah balas dengan keburukan, itu juga tidak berpengaruh. Apakah benar demikian Ustadz? iya Ini benar, penegasan. itu benar. Orang terima kasih ya begitu, nggak terima kasih nggak apa-apa, memang kan bukan tujuannya. Gitu. Contoh misalnya orang ngasih ke masjid, terus Pak taruh aja ya gitu. Boro-boro makasih, ya nggak apa-apa, emang tujuannya kan bukan dia terima kasih kan. Gitu. Terus ternyata orang nggak bales baik, tetangga atau siapa, temen kasih baik gitu, boro-boro bales, malah kadang malah nyakitin. Ya nggak apa-apa, itu kan bukan tujuannya memang. Tujuannya aku ngasih, udah, objeknya dia gitu. Allah alam bisa, nggak ngaruh. Allah alam bisa. Seneng kalau jadi orang kayak gitu ya. Tanpa beban ya, jadi feel free to do something tanpa mengharapkan pujian dari orang lain atau balasan. Semoga kita semua yang hadir bisa habis seperti itu. Amin. Amin. Ini ada pertanyaan lagi Ustadz. Apabila seseorang beramal soleh yang sudah menjadi rutinitas, sudah jadi kebiasaan, mungkin dia terkenal, oh dia memang sering puasa dan sebagainya, memang sering sedekah. Awalnya ikhlas, tapi kemudian ada yang memuji amalnya dan dia sempat GR, Masya Allah. Tapi ingat langsung istighfar, apakah amal solehnya masih bisa bernilai ikhlas atau ikhlasnya masih dinilai sampai akhir hayatnya? Mohon penjelasan Ustaz. Ya tentu yang paling tahu Allah ya. Apakah perubahan tadi itu namanya ikhlas di awal tapi tidak ikhlas di akhir. Di akhir agak goyah. Ya nanti Allah akan nilai berubah apa enggak. Gitu. Tapi secara ukur karena dia istighfar, berarti kan balik lagi. Ya semoga Allah terima. Gitu. Tapi urusan kayak gini nih makanya Allah yang tahu. Kalau penjelasannya ya apakah itu ya Allah yang akan nilai. Tapi secara teori kalau tadi ceritanya benar ya, yang ada di hati memang begitu, GR terus dia istighfar dan kembali normal, semoga Allah maafkan itu. Karena kan udah istighfar lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, GR itu mungkin lebih dekat kepada ria juga Ustaz, khawatirnya. Itu sebenarnya ujub. Kalau ujub ya. Kan urutannya ujub itu punya ujub itu punya kakak namanya ria. Terus juga punya kakak yang kedua namanya sum'ah. Kalau ingin dilihat namanya ria, ingin didengar gitu namanya sum'ah. Nah, ria sama sum'ah itu akan melahirkan kibr gitu, kesombongan. Nah, kalau GR itu letaknya yang paling cocok kelihatannya di ujub, masih di bawah. Ya, belum sampai sombong. Selama tidak dinaikkan. Kalau naik kelas lama-lama bisa kesombong. Allah alam bisa. Ya, baik Ustadz. Ini ada pertanyaan lagi di chat room. Betul? Assalamualaikum warahmatullahi Ustadz. Ujiannya ikhlas adalah pujian. Lalu bagaimana kita menyikapi pujian ini? Apa kita mengupayakan setiap amalan itu menjadi amalan yang sir atau rahasia? Apakah itu bisa menjadi sebuah solusi untuk menjaga keikhlasan ketika kita beramal? Boleh, salah satu itu tip ya. Merahasiakan amal itu tip, bukan tujuan. Kalau tujuannya karena takut dilihat orang, ya malah riak juga ujungnya. Wah, ada orang nih nggak enak nih. Nah, itu riak juga itu. Ntar nggak pernah jamaah kan harus dilihat orang. Jadi, tetapi sebagai sebuah upaya agar kita tidak terpengaruh oleh pujian dan celaan, boleh nggak merahasiakan? Boleh. Tapi jangan dianggap itu menjadi definisi. Itu hanya menjadi apa tadi? Metode ya atau apa tadi. Wallahu a'lam. Sebelum lanjut kepada materi berikutnya, nanti di akhir mungkin saya akan bacakan beberapa pertanyaan di pekan lalu yang belum sempat terjawab karena kebetulan Ustadz ada keperluan ya waktu itu. Nanti saya sampaikan.
Kemudian ini mohon dijelaskan kembali Ustadz, bedanya sum'ah, ujub, dan ria. Mohon diberi contoh kesehariannya seperti apa. Tadi Iya, kan sum'ah dan ria itu adik kakak ya? iya adik kakak. Jadi pertama kali ujub itu mengagumi diri sendiri. Loh, bedanya apa dengan syukur? Kalau syukur, kita menisbatkan kebaikan kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, kau ciptakan aku dalam keadaan mulus. Yang disebut siapa yang besar? Allah. Allah. Tapi kalau yang diri kita, umur 50 kok masih mulus. Memang keren ibu ini. Siapa yang disebut hebat? Dirinya. Nah, kalau yang dihebatkan itu dirinya, itu namanya ujub. Tapi kalau yang dibesarkan nama Allah namanya syukur. Clear ya? Ujub itu mengagumi diri sendiri. Tetapi tidak menyebutkan itu dari Allah. Mengagumi diri sendiri, udah. Clear? Kalau sudah mengagumi diri sendiri, maka kekagumannya ini ingin dilihat orang dan ingin didengar orang. Maka keluarlah dia kearisan. Jeng, gitu. Apa kalian nggak pangling sama aku toh? Gitu. Lihat apa jeng? Wah, ini saya ini umurnya udah 55 loh. Tapi masih kinyis-kinyis. Paham ya? Wah iya mas, aku tadi nggak sadar loh. Aku pikir jeng ini masih umur 22. Paham ya? Kekagumannya itu ingin didengar orang, ingin dilihat orang. Nah, kalau ingin dilihat namanya ria, kalau ingin didengar namanya sum'ah. Ya, dua-duanya ya ria, sum'ah itu jadi satu. Bisa dipahami ya, insya Allah ya. Itu contohnya. Contoh lagi. Gitu. Ujub terhadap anaknya. Insya Allah nak, kamu udah pinter, ganteng. Waduh, top lah pokoknya. Siapa dulu mamanya? Wah, mamanya mama lah, udah. Akhirnya pergi dia. Gitu. Bawa anak. Oh iya. Iki anak loh, Jim. Ini pinter top kayak mamanya. Gitu. Lah kok bisa? Lo bayangin dia itu baru pindahan 2 bulan yang lalu. Lah nilainya itu 99,9. Hampir 100,9 sebenarnya kalau boleh. Oh gitu toh, Jeng. Wah, Jeng jangan sombong. Loh ini nggak sombong, cuman biar ngerti aja, sama aja sebenarnya. Paham ya? Itu namanya ujub dan sum'ah. Jadi ingin diperlihatkan, ingin diperdengarkan. Wallahu alam. Bisa dipahami ya, insya Allah ya. Terus gimana ya, biasa aja gitu. Biasa aja. Ini ngomongnya nggak gampang ya, karena orang kan suka membesarkan dirinya gitu. Makanya kalau orang ikhlas itu masya Allah, relax gitu. Karena emang nggak ngaruh gitu. Karena bagi dia ya selama hidupnya memang untuk Allah gitu, bukan untuk diriku. Aku nggak ingin besarkan diriku, nggak ingin tugasku. Dan masya Allah ya, para ulama itu dulu masya Allah. Gitu Bu, Fadal. Ya, baik Ustadz. Ini ada satu pertanyaan lagi di chatroom. Apakah mau dijawab dulu atau Ustadz akan melanjutkan materinya? Oke. Saya jawab dulu. Oke. Biasanya dalam infak, tadi sebenarnya Ustadz sudah memberikan contoh kalau saya tidak salah menyimak, orang tidak ingin disebut namanya tapi hanya menulis hamba Allah. HA ya, biasanya ditulis HA 100.000, HA 1 juta, HA 5 juta, supaya orang tidak mengetahui bahwa dia infak. Apakah itu tidak ikhlas Ustadz jatuhnya? Mohon penjelasan. Itu bagian dari cara orang untuk menjaga hatinya. Semoga Allah berikan padanya orang seperti ini ikhlas kepada Allah. Gitu. Itu merahasiakan amal sebenarnya. Jadi merahasiakan amal itu salah satu tip agar kita terhindar dari riya dan sum'ah. Tapi apakah dijamin kalau merahasiakan amal itu ikhlas? Ya nggak dijamin. Kan bisa jadi merahasiakan amal itu adalah aku ngomong hamba Allah, kalau nanti disebut malah disebut nggak ikhlas, ya itu nggak ikhlas beneran itu. Paham nggak? Ntar kalau aku nyebut namaku dianggap nggak ikhlas. Berarti emang nggak ikhlas kan? Tapi ada orang yang nyebut hamba Allah karena memang dia ingin merahasiakan. Tidak ingin disebut ikhlas, tapi memang benar-benar biar Allah saja yang tahu. Itu semoga menjadi cara dia untuk ikhlas dan Allah berikan padanya ikhlas. Semoga yang demikian diterima oleh Allah SWT. Allah a'lam bishawab. Ya, baik Ustadz. Apalagi kondisi saat ini online dan tidak ada batas ya. Setiap amalan terlihat
baik dirahasiakan atau tidak, tetap saja nanti akan tampak. Jadi mungkin ujiannya di situ juga Ustadz ya untuk. Benar ujiannya di situ. Goyang nggak hati kita gitu, insya Allah. Jadi Tapi indikatornya adalah goyang tidaknya hati kita ketika kita melakukan sebuah amalan. Seperti itu iya, juga. di waktu dipuji atau dicela itu goyang nggak hati kita gitu. Kalau goyang emang belum ketek. Gitu. Ada sebagian ulama mengatakan, nanti kita bahas, ikhlas itu antara amal yang tidak tampak sama yang tampak sama. Itu berarti sudah ada indikasi ikhlas. Waktu di masjid sama di rumah sama. Ya begitu aja gitu. Bukan berarti kalau di masjid lebih khusyuk daripada di rumah gitu. Ya udah enggak. Kalau masih beda berarti belum. Meskipun kita ngaku ikhlas, karena ikhlas itu di depan orang sama, nggak ada orang sama. Itu salah satu indikasi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sepertinya pertanyaan di chat sudah Oke. terjawab semua. Silakan dilanjutkan materinya, Ustaz. Oke, tadi sudah dipahami ya, rukun ikhlas tadi paham ya, sehingga di konteks ini ikhlas tidak pernah boleh dipahami sebagai tindakan yang kontraproduktif. Seakan-akan kalau ikhlas itu maknanya adalah sesedikitnya, sengawur-ngawurnya. Contoh, Pak, besok ini kita akan bersih-bersih got. Semua warga kita harap bisa iuran. Berapa Pak jumlahnya? Seikhlasnya, kata Pak RT. Akhirnya habis selesai, diiderin. Nah. Nih Pak, berapa nih Pak? Kok 2.000? Lah katanya seikhlasnya. Nah, seakan-akan kalau ikhlas maknanya paling sedikit. Justru dibalik. Ikhlas adalah paling banyak. Gimana caranya? Kalau kau ingin dipuji manusia, sampai demikian usahamu untuk bisa nyumbang masjid. Berarti kalau ingin dipuji oleh Tuhan, iya, Allah, kamu harus lebih bisa nyumbang. Allahu a'lam bishawab. Oke ya, bisa dipahami ya. Apa tadi? Bukan sedikitnya. Juga ikhlas bukan berarti dipahami sesembarangnya. Karena ada kaitannya dengan kesungguhan. Gitu. Tadi, begitu dia bersih-bersih got sembarangan. Udah Pak, udah. Lu kok belum rapi? Ya namanya juga seikhlasnya Pak. Loh, paham ya? Jadi seikhlasnya mananya sesembarangnya. Ya Allah Pak, masih banyak nih lumpur yang masih. Oh gitu ya. Namanya juga seikhlasnya Pak. Coba kalau Bapak gaji kita masing-masing 200.000 dia per hari. Rapi tuh. Dibalik justru. Kenapa kalau nggak ikhlas jadi profesional, kalau ikhlas menjadi amburadul, itu berarti dia belum memenuhi rukun ikhlas. Dan selama ini kajian rukun ikhlas hampir-hampir tidak banyak kita dengar. Makanya kita bersyukur tuh. Gitu. Ini bukunya Madrasah Ibnu Qayyim, Masya Allah. Karena kalau nggak ada bahasan rukun ikhlas, ikhlas itu bisa dimanipulasi dalam rangka kontraproduktif. Gitu. Seakan-akan ikhlas itu malah jadi nggak keren, nggak profesional. Gitu. Itulah buah orang ikhlas. Padahal ikhlas itu tidak ada motif yang lebih daripada motif ikhlas. Masya Allah. Oke. Terkait dengan rukun tadi, ada beberapa bahasan. Gitu. Tentang orang yang kerja, apakah berarti tidak boleh dapat gaji karena ikhlas? Ya, kayak kerja antum nyari nafkah atau apa saja. Jawabannya, orang kerja boleh dapat gaji karena itu adalah standar ilmu tentang urusan akad ijarah. Engkau disewa tenagamu oleh perusahaan, maka perusahaan menggaji kau. Karena ikhlas, salah satu rukunnya adalah sesuai dengan ilmu. Terus berapa jumlahnya? Terserah kesepakatan. Islam nggak masuk lebih teknis. Pokoknya kalau ada orang digunakan tenaganya oleh pihak kedua, maka pihak kedua terikat dengan kontrak ijarah namanya. Berapa? Sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua,
orang ngajar apa saja? Ngajar agama, ngajar Quran, ngajar IPS, ngajar IPA. Apakah boleh menerima gaji dan atau hadiah? Ada dua pendapat. Yang pertama, pendapat yang tidak membolehkan. Dasarnya, ittabi'u mal la yas'alukum ajra. Ikutilah yang tidak meminta kepadamu pahala atau gaji. Yang tidak meminta. Jadi di konteks ini haram hukumnya. Atau minimal makruh. Yang kedua, boleh. Ini pendapat Imam Syafi'i. Kalau pertama pendapat Imam Malik. Mengatakan boleh, boleh. Gitu. Kenapa? Karena sebagaimana orang telah memberikan manfaat kepada orang lain, maka dia berhak mendapatkan sesuatu, maka manfaat apapun yang diberikan kepada pihak lain berhak dapat. Ini yang mengatakan boleh. Mengomentari ayat ittabi'u malas alukum ajra, itu adalah ayat yang menyuruh orang taat ikut yang tidak minta. Nah, jadi bukan haram menerima, paham ya? Jadi, saya ulangi lagi, di bab ini, yang mengatakan haram atau enggak boleh, itu sebenarnya hanya terikat kepada kalau dia meminta. Tetapi kalau dia tidak meminta, maka dia tidak terkena ayat ini. Tapi kalau bagi guru di sekolah di mana kan terikat dengan kontrak kerja. Terus gimana? Nah, maka supaya tidak terhindar dari ayat ini, pastikan kontrak kerja Anda di sekolah itu tidak merupakan permintaanmu, tapi sodoran dari pihak sekolah misalnya yang menyodorkan kepadamu. Paham ya? Supaya kita tidak terjebak di larangan ini. Meskipun Imam Syafi'i punya pandangan yang lain. Memang betul. Tapi bukan berarti haram hukumnya. Tapi itu ayat itu merintah suruh ngikut yang tidak minta. Kenapa ya? Karena dianggap lebih berpeluang untuk lebih ikhlas misalnya dan lain sebagainya. Bisa dipahami ya? Nah, pendapat yang mu'tabar indal ulama yang kedua. Sehingga lahir selama tidak meminta, sehingga berarti selama tidak menyodorkan kontrak, gitu, maka selama itu pula masih diizinkan. Kalau bahkan yang menyodorkan kontrak pun sebenarnya kalau di pandangan Imam Syafi'i itu dianggap sesuatu yang masih dapat diterima. Kenapa? Karena dikiaskan kepada pemberian manfaat pada akad ijarah yang lain. Wallahu a'lam. Di konteks ini, maka kalau akhirnya ada orang kontrak dengan sekolah atau kontrak dengan apa saja, maka pastikan gaji itu tidak kau tempatkan menjadi motif, tapi tempatkan menjadi bunyi kontrak. Motifmu ngajar, ingin taat kepada Allah, menyebarkan ilmu dan lain sebagainya. Bahwa kok digaji di sana, itu urusannya menggaji, bukan tujuanku. Sekira nanti nggak cukup, maka aku akan cari rezeki dari tempat yang lain. Apa itu? Ya bisa dagang, bisa apa saja. Aku tidak ingin gadaikan ini kepada urusan yang lebih rendah. Bisa dipahami kira-kira. Jadi tempatkan menjadi bunyi kontrak kerja, bukan bunyi motif. Meskipun kalau ada kontrak kerja pun halal itu pendapat Imam Syafi'i. Kenapa? Kalau ada orang memberi manfaat biasa saja, itu boleh mendapatkan gaji. Kalau memberikan manfaat yang lebih berarti kayak ilmu dan lain sebagainya, lebih berhak mendapatkan.
Meskipun di konteks ini ulangi lagi supaya para pengajar yang terutama dikaitkan dengan ilmu itu bisa menjaga hati agar apa? Agar pendidikannya diterima oleh Allah Ta'ala. Sementara masalah tadi kontrak kerja itu ditempatkan saja sebagai kontrak kerja. Sering paham ya? Ini gambaran kedua tentang masalah tadi. Nah, oleh karena itu dari rukun ikhlas kita perlu jeli. Yang penting dalam ikhlas itu tujuannya apa? Bukan hasilnya apa. Karena ada orang tujuannya Allah dikasih dunia berlimpah. Gitu. Itu yang disebut oleh Allah balasan yang disegerakan. Gitu. Kayak misalnya A'imah Arba'ah itu. Ngajar, dapat ilmu, sak dunia ngikuti dia. Masya Allah. Sak dunia memujinya. Sampai sekarang. Itu namanya balasan yang Allah segerakan. Gitu. Bahkan lebih daripada sekedar pujian. Posisi, harta, dan lain sebagainya. Allah kasih. Selama itu tidak menjadi tujuan orang ini, ya itu selesai sudah. Makanya kata Allah mengatakan, ikhlas nggak ada hubungannya dengan apa yang didapat. Ada orang yang ikhlas dapat, ada orang yang tidak ikhlas nggak dapat. Gitu. Tergantung bunyinya. Kayak ada orang ngasih nafkah ke istri. Yang ngasih karena perintah Allah. Alhamdulillah istrinya taat, istrinya baik, hormat, nyenengin. Allah kasih balasan. Tapi ada orang nggak ikhlas dan nggak dapat. Ini mah nafkah yang baik ya, no, udah memang ngasih nafkahnya nggak ikhlas, nggak dapat pula, rugi dua-duanya. Padahal ada yang ngasih nafkahnya ikhlas, ya dapat aja. Istri nyodorkan makanan, mas ini mas, masya Allah, semoga berkah gitu. Semuanya, ya Allah, istri sayangku, masya Allah baik sekali, seneng aku. Wah, Allah kasih balasan yang disegerakan, dapat pujian dari suaminya. Dalam nggak niat si pujian, ya nggak ngarung tujuannya bukan itu, emang buat tujuanku taat pada Allah. Karena suamiku aku harus taat kepadanya. Itu perintah Allah. Bisa dipahami ya? Yang penting harus kokoh pemahamannya. Jangan sampai pemahaman ikhlasnya bergeser-geser lagi seperti yang belum pernah ngaji. Seakan-akan ikhlas itu sikap terhadap keadaan. Ya, ikhlas itu motif. Tidak ada pengaruh terhadap luar kanan kiri. Dan tidak punya pengaruh terhadap apa. Jadi ikhlas itu bunyi motif ya. Tadi rukun pertama kan niat. Niatnya satu. Yang kedua, sesuai dengan ilmu. Jadi tidak boleh atas nama ikhlas justru melanggar standar ilmu. Nggak perform jadinya. Yang ketiga, sungguh-sungguh dan maksimal. Tidak boleh atas nama ikhlas malah minimal. Malah sembarangan. Na'udzubillahi min dzalik. Clear ya? Ini poin ketiga, rukun ikhlas. Sekarang kita bahas. Ada pertanyaan, Bu? Iya, ada Ustadz. Tapi waktu kita sudah 21.30, apakah kita sepakati akan selesai di 21.40? Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Ustadz. Oke, fadhil, Bu. Baik, saya bacakan. Yang pertama, yang berikutnya ya, setelah tadi kita sudah menjawab semuanya. Dalam hal pendidikan anak, sering kita dikatakan perlu memuji anak agar menumbuhkan rasa percaya diri pada anak. Bagaimana untuk memberi pendidikan ini dalam konteks ikhlas? Jadi antara rasa percaya diri dan nanti jatuhnya ikhlas tadi kan karena terlalu percaya diri jadi ujub. Bagaimana pendapat Ustadz atau jawabannya? Terima kasih. Ini sudah ada penelitian nggak? Udah penelitian terakhir sekitar setahun yang lalu. Pujian yang berlebihan membuat anak rapuh. Kalimat positif yang berlebihan juga membuat anak rapuh. Jadi yang bagus ya kalau pada waktunya ya, dipuji sampai pada waktunya boleh. Tapi jangan terus-menerus sampai gede. Dicela nggak bagus, tapi dikasih masukan. Jadi nggak ada salahnya orang, Dek, nggak boleh ini. Ini nggak boleh kalau begini. Bukan berarti sampai kita nggak pernah mengatakan anak salah. Jadi normal saja. Dan saya agak ngikuti masalah parenting. Itu kan parenting yang sebelum penelitian ini kan semuanya kalimat positif, pujian macam-macam. Itu penelitiannya anaknya dirapuh sarapuh-rapuhnya.
nanti dikritik sedikit ngambek setengah hari. Gitu. Ada temennya ngadat sedikit ngambek setahun. Rapuh sekali. Dia nggak bisa kesentuh sedikit pun. Karena seluruh kan kalau dalam bahasa dibumbung terus kan ke atas. Begitu jatuh sedikit rapuh anaknya karena ditopang terus sama pujian sepanjang hidupnya. Ternyata penelitiannya itu nggak boleh. Yang benar gimana, alami aja. Alami aja. Ya kalau salah dikasih tahu. Gitu. Kalau bagus, Masya Allah. Tapi kalau dari awal ternyata bisa memilih kata yang baik, bukan dia yang dipuji. Masya Allah, Masya Allah. Betapa Maha Suci yang menciptakanmu nak. Yang dibesarkan Allah. Itu lebih bagus sebenarnya. Nah, kepercayaan diri kalau dalam pandangan kami, itu sebenarnya yang paling kuat itu rasa syukur, bukan dipuji. Pokoknya agama ini nggak ada yang salah, itu betul itu. Kita kadang terkagum-kagum teori parenting itu. Nanti nggak lama keluar penelitian barunya itu salah. Memuji ini itu sudah sudah di-warning sama penelitian terakhir. Anak-anak yang dipuji sepanjang hidupnya rapuh sak rapuh-rapuhnya, dan saya punya fakta betul. Rapuh anaknya. Nggak bisa dibilangin sedikit, nggak bisa. Dibilangin dikit, Dek, nggak boleh begitu. Ngambek sehari. Karena dari kecil nggak pernah begituin. Anakku kreatif, sampai coret-coret gitu. Dan maksudnya, Dek, kalau yang bener nih, versi yang paling akhir, itu tembok, nggak boleh dicoret. Harus boleh ngomong kayak gitu. Kalau dulu kan nggak, kreatif sekali. Tak apa, nanti Umi beli cat nutup, nggak apa-apa, coret terus. Jadi anak nggak pernah salah, supaya percaya diri. Dalam pandangan kami, setelah sudah ada penelitian terakhir ini, yang membuat percaya diri bukan pujian, tapi rasa syukur. Coba syukurlah kepada Allah sebanyak-banyak, kau sangat percaya diri. Insya Allah. Kenapa? Saya berlimpah karunia. Saya ini berlimpah karunia. Wajah Masya Allah sempurna. Allahumma kama ahsanta khalqona. Berlimpah orang tua Masya Allah. Makan cukup. Masya Allah. Itu percaya diri. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau terpaksa ada pujian, asal moderat aja, jangan berlebihan. Nggak apa-apa lah, masih kecil aja boleh. Tapi kalau sudah mulai gede, dewasa nggak perlu. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik Ustadz. Apakah kita akan membalas atau menjawab pertanyaan pekan lalu, atau masih ada materi tambahan yang akan Ustadz sampaikan? Masih banyak, sehingga emang perlu berikutnya. Apa mau 2 sesi seperti taubat? Iya, bab ikhlas ini masih beberapa poin. Kan tadi baik. Baru definisi, urgensi, baru rukun, belum yang lain-lain. Oke. Insyaallah. Silakan Bu, kalau ada pertanyaan yang tadi yang belum dijawab, yang pekan lalu ya Ustadz ya. Nanti saya bacakan. Berarti bab ikhlas ini akan kita bahas di beberapa pertemuan ya Ustadz. Melihat masih banyak poin yang perlu kita bahas. Saya bacakan Ustadz pertanyaan pekan lalu yang belum sempat dijawab dari Bapak Yuliadi Purawibawa. Jika ternyata terulang kembali maksiat yang sebelumnya bertaubat karena kurang iman sedang futur, kemudian bertaubat lagi ketika iman naik, bagaimana menurut Ustadz? Oke, boleh, nggak apa-apa. Jadi kalau katakan tadi kembalinya itu ada 2 kemungkinan. Kalau kembalinya karena ketidakmampuan dan karena khotok salah, itu berarti tidak membatalkan taubat yang pertamanya. Tetapi ya dia harus taubat lagi karena kesalahan yang baru diperbuat. Tapi kalau kesalahan yang tadi perulang tadi karena sengaja, maka batal taubatnya yang pertama tadi, dan dia lebih wajib taubat karena taubat dari semua proses kesalahan yang masih berulang itu, jadi dia perlu taubat lebih serius. Jadi dua-duanya, baik karena itu dianggap salah atau karena sengaja, dua-duanya mewajibkan orang ini taubat kembali dengan sebaik-baik taubat. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan kedua tadi sudah dijawab oleh Ustadz ya sebetulnya. Apa ada taubat atas taubat? Saya kira tadi sudah terjawab lewat jawaban yang pertama. Saya skip. Pertanyaan berikutnya beda ya Ustadz?
Iya, Beda. beda, agak beda. Beda. Itu ada istilah at-taubah ala taubah, itu maknanya Oh iya. ada orang yang mentaubati taubatnya karena taubat yang pertama dianggap belum sempurna, jadi ditaubati lagi. Oh begitu. Tapi ini Baik. istilah aja. Ya pelaksanaannya taubat-taubat juga. Tapi memang dalam istilah tazkiyatun nafas ada at-taubatu ala taubah. Mungkin taubat pertama belum dianggap sempurna. Jadi masih banyak kesalahan taubatnya. Jadi kesalahan dalam bertaubat sehingga dia bertaubat lagi atas kesalahan taubatnya. Itu at-taubatu ala taubah. Allah a'lam. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Riana, bagaimana untuk taubat dari sholat yang tidak khusyuk? Ketika sholat tidak khusyuk, hati menyesal, kemudian berjanji tidak akan melakukannya lagi. Tapi ternyata berulang kembali, dan bagaimana nilai sholat yang sudah dilakukan, Ustaz? Mohon penjelasannya. Insya Allah. Makanya kalau orang sudah tahu demikian ini, kita akan terasa dominan sekali rasa takutnya. Kalau melihat amal, kalau lihat amal, nggak ada satupun yang bisa diterima amal. Kalau melihat amal gitu, nggak ada satupun yang boro-boro bicara ikhlas. Bicara netepi sunnah Nabi aja belum tentu sama. Gitu. Dan lain sebagainya. Nggak usah jauh-jauh lah. Wudhu. Benar nggak itu? Najis gitu. Bersih nggak dari najis kita itu? Itu padahal baru perkara sangat sederhana kan. Belum yang lain-lain gitu. Tapi di sana ternyata Allah pun dengan mudahnya memberikan surga bagi seorang wanita yang berbuat baik sama makhluknya. Gitu. Allah juga memberikan surganya kepada hamba-hamba Allah yang taubat, yang bahkan belum berbuat baik sekalipun, baru bertaubat dari pembunuhan dan lain sebagainya. Ini menunjukkan ada harapan bagi siapa saja untuk mendapatkan ampunan Allah. Makanya kan selalu saya ulangi lagi, yang fokus utama itu mohon ampunan Allah. Sari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Segeralah kepada ampunan Allah. Terus gimana? Kembali ke pertanyaan. Gimana? Ya sudah, taubat terus dan usaha terus sampai nanti Allah yang akan jaga kita bisa ikhlas, bisa khusyuk dalam sholat. Jadi proses kita merasa tidak khusyuk, menyesal tidak khusyuk, sholat tidak khusyuk, udah baik. Merasa salah ini udah baik. Sambil terus kita berjalan, semoga nanti Allah khusyukkan hati kita semua. Insya Allah kalau usaha serius, insya Allah lah. Kalau bisa khusyuk waktu menjawab soal ujian, kok nggak khusyuk waktu sholat, itu kan nggak masuk di akal. Jadi tinggal keseriusan aja khusyuk, insya Allah bisa. Dengan izin Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal. Baik, masih ada satu pertanyaan pekan lalu, Ustaz. Saya bacakan. Izin bertanya, apakah jual beli saham itu benar halal sesuai fatwa MUI? Ini tidak sesuai konteks kajian kita, tapi ini ditanyakan, Ustaz. Mohon maaf karena tidak sesuai tema. Jual beli saham. Saham itu boleh selama sahamnya itu bergerak di area halal. Yakni yang pertama, bahwa perusahaan itu bergerak di bidang yang halal, produknya halal, bisnisnya halal. Itu yang pertama. Yang kedua, laporan dari perusahaan itu tidak mengandung unsur gharar. Tapi kalau perusahaan itu menipu laporan sehingga sahamnya ngaco, tidak mewakili real nilai perusahaan, itu nggak boleh. Jadi istilahnya dua syaratnya. Sahamnya bergerak bisnis, saham perusahaan tersebut bergerak di bidang yang halal. Yang kedua, laporan keuangannya atau tidak ada unsur gharar di dalam perusahaan yang punya saham tersebut. Tapi kalau perusahaan itu suka nipu-nipu, berarti namanya sahamnya saham nipu-nipu, mengandung unsur gharar. Jadi valuasinya menjadi nipu-nipu, tidak real karena ada unsur yang mengandung gharar. Wallahu a'lam bishawab. Tentu yang nomor satu tadi, di antara bentuk yang dianggap haram ya kalau perusahaan itu bergerak di bidang riba, terus bisnisnya bisnis haram, misalnya bisnis minuman keras misalnya dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz. Ini masih satu pertanyaan lagi di chatroom. Ini sepertinya menjadi pertanyaan terakhir bagi kita malam ini. Dalam hadis dikatakan amal itu dilihat di akhirnya. Apakah ini berarti fokus ikhlas kita pada akhir saja dan kita boleh lalai di awal dan di tengah amal yang kita kerjakan? Mohon penjelasannya, Ustaz.
Justru dipahami karena amal itu di akhir dan kita tidak pernah tahu akhirnya kita itu kapan, pastikan dari awal udah ikhlas. Gitu. Bukan berarti kalau amal itu di akhir, kita ikhlaskan di akhir. Khusus bab ikhlas, niat itu kan di awal, motif itu di awal. Jadi bukan dimaksudkan hadis amal itu di akhir berarti kita mengakhirkan ikhlas. Enggak gitu maknanya. Amal di akhir maknanya adalah hidup Anda terakhir itu amalmu kayak apa? Itu mesti gitu. Amal seperti apa yang Anda kerjakan di akhir-akhir hidupmu. Itu nanti menentukan nasibmu di akhirat gitu. Karena bisa husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ini beda dengan bab ikhlas. Kalau bab ikhlas harus taruh di awal. Tapi kan bisa jadi amal yang kau ikhlaskan ini adalah amal terakhirmu. Bisa jadi. Tetapi ikhlas itu kan di awal perbuatan, bukan di akhir. Meskipun amalmu lagi-lagi bisa menjadi amal terakhirmu. Karena begitu kau sudah kau pulang, Allah panggil kau. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tetap harus dari awal. Dan itu tidak bertentangan dengan innamal amal bil khawatim. Amal dari itu ditentukan di akhir. Karena ini bab masalah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustadz untuk jawaban pertanyaan yang sudah masuk lewat chatroom maupun yang raise hand ya. Tadi sudah ada yang raise hand, tapi saya kira sudah tidak ada. Tadi kita sudah mempersilahkan. Dan karena kita juga sudah melewati batas waktu yang kita sepakati bersama, insya Allah kajian bahasan tentang ikhlas ini akan kita lanjutkan di pekan berikutnya sampai beberapa pertemuan ya mungkin Ustadz ya, karena mengingat ikhlas ini benar-benar sesuatu yang sulit dan kadang kita tergelincir. Semoga dengan pekan depan dibahas lagi kita menjadi lebih paham seperti apa dalam beramal dan mendapatkan hati yang ikhlas tanpa takut dicela dan juga mengharap pujian. Mungkin seperti itu ya Ustadz. Ini ada yang mohon dituliskan kembali Ustadz, doa yang tadi Ustadz bacakan dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia tadi saya sudah catat, ya Allah jadikanlah amalku ini adalah karenamu, kurang lebih demikian. Tapi betul. Tadi memang agak terdengar kurang jelas untuk doa dalam bahasa Arabnya Ustadz. Allah ya, Allah maj'al a'malana, Allah maj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma ij'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Bisa dipahami ya? Allahumma ij'alana. Allahumma ij'al a'malana. Allahumma ij'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Liwajhikal karim. Mungkin nanti bisa kita bacakan pekan depan bersama-sama ya. Allahumma ij'al a'malana khalisatan liwajhikal. Doa itu sering dibaca sudes kalau ngimamin sholat witir. Oh, Masya Allah. Baik. Insya Allah. Ya. Saya ingin akhiri dengan kisah kecil dari seorang ulama yang Masya Allah kita belajar keikhlasannya. Jadi, salah satu ulama di zaman tabi'in, saya nggak perlu nyebutkan namanya. Dia adalah orang yang sangat taat puasa. Dia puasa Daud. Dan kerjanya adalah berdagang di pasar. Ia yang puasa itu ingin merahasiakan amalnya sampai-sampai istrinya pun tidak tahu bahwa dia itu puasa. Karena istrinya tidak pernah tahu kapan dia sahur dan juga kapan dia berbuka. Karena dia ngikuti pola di rumah. Jadi dia sahur, nggak ada yang tahu sahur. Pagi berangkat, dikasih makanan bekal, dibawa bekalnya. Ini salah satu kisah orang-orang yang ingin menjaga keikhlasannya. Agar tidak tergoyah oleh pujian orang atau celaan orang. Tapi di sana juga ada ulama yang amalnya tampak. Jadi antara amal tampak sama amal rahasia, itu bentuk amal. Bukan bentuk ikhlas. Ikhlas itu adanya di hati. Ada orang yang ikhlas, tapi amalnya terbuka. Contoh ngajar nggak terbuka, nggak boleh rahasia. Rahasia nggak ada muridnya. Bisa dipahami ya? Aku ngajarnya ikhlas aja lah. Jadi ngajarku
di tengah kegelapan. Muridku juga nggak perlu lihat aku. Muridnya nggak ada, nggak jadi ngajar. Ngajar termasuk amal yang tampak. Orang adzan nggak bisa. Aku mau adzan ikhlas, tapi aku nggak mau didengarkan orang adzannya. Ya bukan adzan namanya. Itu namanya mimpi dalam adzan. Paham ya? Jadi dalam amal itu ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Itu bentuk amal. Ikhlas urusan hati. Gitu. Paham ya? Jadi bukan berarti kalau yang tampak tidak ikhlas, yang tidak tampak ikhlas, enggak. Enggak ada urusan. Tapi merahasiakan amal, jika memang mungkin dirahasiakan, itu ada satu cara untuk menjaga hati agar tidak goyah. Paham ya? Contohnya sedekah, bisa dirahasiakan Kak. Tapi zakat nggak bisa. Zakat clear, ini zakat. Karena kalau dirahasiakan nanti susah amilnya. Taruh di mana ini nanti? Malah susah. Sholat jamaah harus tampak. Nggak boleh sholat jamaah nggak tampak. Bukan jamaah namanya mah. Tapi ada sedekah, zikir. Nah, itu bisa dirahasiakan. Jadi paham ya? Ada yang tampak ya. Tapi intinya Masya Allah dulu orang-orang sangat takut kalau dia tidak ikhlas. Maka sampai jaga sekali gitu. Suatu ketika Ibrahim bin Adham terkenal sekali dia. Orang semuanya tahu. Suatu ketika dia akhirnya datang ke sebuah kota yang bukan kotanya. Sampailah dia di salah satu masjid dan dia ingin tidur di masjid itu karena zaman itu kan nggak ada hotel. Oleh orang masjid diusir karena masjid mau ditutup. Kata Ibrahim, dan dia nggak nyebut dia Ibrahim. Saatnya dia nyebut ayah Ibrahim, pastilah orang itu tergopoh-gopoh ingin menyalaminya dan akan memberikan tempat. Tapi Ibrahim tidak. Dia hanya mengatakan, ya fulan, bukankah ini masjid? Boleh ditinggali oleh siapapun yang bepergian jauh. Tidak fulan, pergilah kau dari rumahnya atau aku bawakan polisi untuk mengusirmu. Akhirnya dia pergi di tengah kegelapan malam yang sangat dingin itu. Dia akhirnya berjalan menyusuri jalan. Nggak ada tempat tinggal baginya. Sampailah ada sebuah lampu kecil di ujung jalan. Dihampiri. Ternyata ada seorang pedagang yang masih dagang di tengah malam itu. Dan dia akhirnya minta izin untuk berteduh di situ karena agak gerimis. Gitu. Dipersilahkan. Dan Allah pertemukan orang ini dengan orang yang mencarinya. Itu cara Allah ya. Ternyata orang ini sangat berharap bisa ketemu Ibrahim bin Adham. Ulama besar terkenal. Tak kuasa Ibrahim menahan tangisnya. Ia mengaku, akulah Ibrahim. Nangis ini si pedagang ini. Ada dua case. Waktu di masjid, Ibrahim tidak menyebutkan namanya. Tapi di tempat dagang disebut. Itu nggak ngaruh. Demikianlah bentuk amal. Jadi antara menyebutkan sama tidak menyebutkan itu bentuk pilihan. Tapi hatinya itu bab yang harus dijaga. Kenapa kok disebutkan? Karena Ibrahim bin Adham terenyuh dengan kesungguhan orang ini ingin ketemu ia. Dan Ibrahim menyadari ditutupnya masjid untuk dia. Dan kemudian dibukanya toko orang di tengah malam. Kemudian dia dituntun oleh Allah menuju tempat ini adalah cara Allah mempertemukan orang sederhana ini ketemu beliau yang ada di luar kota yang tidak pernah ia bisa sentuh. Allah mempertemukan orang baik di tempat yang unik. Nah, itu mungkin akhirnya Ibrahim akhirnya mengaku. Allahu a'lam bishawab. Saya ingin mengisahkan ini sebagai akhir dari kuliah malam ini dengan bab dekat. Semoga Allah jaga kita semua, Allah bimbing kita semua. Kita bisa mengikhlaskan amal kita, kemudian mengikhlaskan hidup kita. Hidup kita hanya satu kata, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga demikian bisa menginspirasi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.